Langit malam yang dalam, berkilauan jutaan bintang-bintang jauh. Di tengah alam semesta yang luas, sebuah bintang bersinar cemerlang seperti berlian dan jejak meteor melintas tiba-tiba, meninggalkan garis cahaya samar lalu menghilang. Cahaya bulan purnama menyinari, menembus awan-awan yang melayang, mewarnai seluruh ruang dengan warna perak kebiruan yang mistis. Di bawahnya, pegunungan yang berliku-liku tenggelam dalam keheningan malam. Kabut melayang perlahan, seperti sungai-sungai putih bersih yang melingkar di lereng gunung dan memenuhi lembah-lembah, menciptakan pemandangan yang sekaligus damai dan liar. Tiba-tiba, keheningan itu terkoyak oleh suara tangisan yang belum dewasa. "Oa, oa!" Tangisan bayi itu bergema di seluruh pegunungan dan hutan, terdengar begitu kesepian dan lemah di tempat yang sunyi ini. Di sekitar rumah, pagar kayu diperkuat dengan hati-hati oleh gulungan kawat duri yang tajam. Tepat di luar, tersembunyi di antara rerumputan lebat, perangkap beruang logam menganga dengan gigi-gigi bergerigi, siap menjepit kapan saja. Suara samar itu meresap ke dalam rumah kayu, membangunkan pemburu yang sedang tidur nyenyak. Vincent mengerutkan kening, berusaha mendengarkan dalam kegelapan pekat. Apakah aku salah dengar suara tangisan anak kecil di tengah hutan belantara yang begitu dalam ini? Ia bergumam, matanya melirik ke arah trofi-trofi hasil buruan yang tergantung di dinding. Pikiran lain tiba-tiba terlintas di benaknya, menghilangkan keraguan awal. Mungkin ada tikus yang menyusup lagi, tapi jika ada seseorang yang datang ke sini untuk mencuri, mereka benar-benar sial. Dengan ekspresi dingin dan tegas, tangan Vincent yang kapalan menggenggam erat gagang kapak tajam yang berdiri di sudut rumah. Ia tidak mengenakan baju, memperlihatkan punggung telanjangnya yang kekar. Otot-ototnya menggembung saat ia melangkah keluar ambang pintu. Dalam kegelapan pekat, otot-otot Vincent yang kekar menegang saat ia mencengkeram gagang kapak di tangannya. Suara kering berdesir menandakan kesiapan. Tatapannya dingin menyapu malam, penuh kewaspadaan dan bahaya. Bersembunyi dalam bayangan di luar pondok kayu, ia mengamati dengan tenang, sosoknya yang tegap seperti predator yang mengintai. Di benaknya, perhitungan melintas bagai kilat. Tampaknya mereka berhasil menghindari semua perangkap dan menyembunyikan keberadaan mereka. Bukan pencuri biasa, tapi mereka tidak bisa melewati telingaku. Aku akan menghabisi kalian dalam sekejap mata. Tanpa ragu sedikit pun, Vincent mengerahkan seluruh kekuatannya pada kakinya, melesat pergi. Wajahnya mengeras, matanya menyala dengan tekad yang brutal. Kapak terangkat tinggi, merobek keheningan malam, lalu menghantam lurus ke bawah dengan kekuatan mengerikan. Suara kayu remuk terdengar nyaring, menandakan serangan mendadak dan tanpa ampun. Vincent menghela napas panjang, matanya dengan cepat menjelajahi sekeliling, dari kandang-kandang tempat beberapa kepala kuda menjulur keluar dengan penasaran, hingga ke sudut-sudut gelap yang sunyi. Ia berbisik pada dirinya sendiri dalam kekecewaan, tidak ada siapa-siapa di sini. Ketegangan di wajahnya perlahan tergantikan oleh kelelahan. Vincent mengangkat tangan mengusap dahinya, kesedihan mendalam terpancar di matanya. Ia bergumam pahit, sejak mengetahui kita tidak bisa punya anak, aku mulai mendengar halusinasi suara. Namun tepat saat ia menyerah, menganggap itu hanya tipuan pikiran, sesuatu membuatnya terhenti. Hah? Mata Vincent membelalak, keraguan dengan cepat berubah menjadi keheranan luar biasa saat ia menatap kosong ke depan. Apa? Vincent tertegun, kedua tangannya yang kokoh mencengkeram erat sisi buayan rayot itu. Di dalam buayan, cahaya biru lembut nan magis tiba-tiba memancar, menyelubungi bentuk mungil bayi baru lahir. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan berkilauan seperti butiran debu peri, menerangi seluruh sudut ruangan yang gelap, membuat segalanya tampak ilusif. Vincent terdiam beku, matanya membelalak kaget. "Apa-apaan ini?" serunya. Suaranya pecah karena panik dan tak percaya. Tanpa ragu sedetik pun, hampir secara naluriah, ia dengan cepat mengangkat bayi itu dari buayan, memeluknya erat ke dada bidangnya. Aura cahaya aneh itu pun lenyap seketika, tubuh mungil itu terlindungi olehnya. Jantung Vincent berdegup kencang, tum-tum setiap denyutan kuat. Di bawah cahaya remang seperti rembulan, dia berdiri di sana, dada telanjang naik turun seiring nafasnya. Dengan lembut memeluk makhluk mungil yang terbungkus selimut putih. Suara tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian. Vincent terkejut dan berbalik. Olina, mengenakan selimut tebal, berdiri di ambang pintu. Wajahnya yang mengantuk menunjukkan kecemasan. "Ada apa, Vincent? Kenapa berisik sekali?"
Vincent sedikit terkejut melihat istrinya. Dia buru-buru bertanya, "Olina, apakah aku membangunkanmu?" Saat matanya sudah terbiasa dengan kegelapan, Olina tertegun. Pandangannya terpaku pada bungkusan popok putih di tangan suaminya. Kantuknya benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi sangat terkejut. "Kenapa kamu menggendong bayi?" serunya. Suaranya penuh kebingungan. Vincent bingung, matanya menghindar, keringat membasahi pelipisnya. Dia canggung melihat istrinya, lalu melihat bayi yang sedang tidur pulas. Tergagap menjawab, begini ceritanya." Butir-butir keringat membasahi pelipisnya. Vincent tertegun, matanya terpaku pada makhluk kecil yang ia peluk erat dalam pelukannya. Perasaan meluap-luap, antara bingung dan sakral, melonjak di dada sang pemburu. Ruangan itu diselimuti kesunyian yang lembut, bermandikan cahaya bulan biru yang memukau yang masuk dari jendela besar. Di luar, langit malam yang dalam berkelip dengan ribuan bintang. Butiran debu kecil menari-nari dalam sorotan cahaya, seperti bintik-bintik api peri yang berterbangan di sekitar pasangan itu. Olina, mengenakan syal, berdiri diam di samping. Tatapannya tak lepas dari suami dan bayinya yang mungil. Di tengah keheningan dan emosi yang melingkupi, Vincent berbicara dengan susah payah. Suaranya serak karena terharu. Kurasa itu anak kita." Citra lagu pengantar tidur muncul dengan melodi yang menenangkan dan dongeng. Awan-awan dari segala arah bergulir mendekat, berkumpul membentuk pusaran raksasa, menutupi bintang-bintang yang berkelip. Tak lama kemudian, dari lapisan awan tebal itu, hujan mulai turun. Di bawah hujan lebat, sosok penyihir berdiri teguh di bukit, tongkat sihir di tangannya memancarkan jejak cahaya kuning hangat. Di bawahnya, penduduk desa meledak dalam kegembiraan. Mereka mengangkat tangan, mendongak ke langit untuk menerima tetesan air yang berharga. Tanah kering yang telah lama gersang kini hidup kembali, menjadi subur. Di tengah suasana itu, penduduk desa bersama-sama menyanyikan lagu-lagu, nyanyian kebahagiaan dan rasa syukur bergema di mana-mana. Di bawah langit malam yang bertaburan jejak bintang jatuh, ia juga melindungi desa dari bahaya yang selalu mengintai. Ketika makhluk-makhluk kegelapan yang buas menyerang, ia berdiri menghadang di depan penduduk desa, mengayunkan tongkatnya menciptakan dinding api magis yang membara, mengusir monster-monster itu dan menjaga semua orang tetap aman. Berkat kekuatan mistisnya, kedamaian telah kembali ke desa. Sebuah bintang harapan bersinar terang di langit, menandakan era baru. Penduduk tidak lagi harus menderita kelaparan, hidup menjadi makmur dan berkecukupan. Namun, ia tidak pernah berhenti meneliti demi penduduk desa. Malam tiba, di ruangan yang dipenuhi buku-buku, di bawah cahaya lampu redup kekuningan, ia tetap tekun bekerja. Penduduk desa menganggap kemampuannya adalah sihir, dan karena itu, Suara Vincent yang hangat tiba-tiba terdengar, memecah keheningan di bukit yang cerah. "Kau sedang membaca buku, Shirone?" Terkejut, Shirone buru-buru menutup buku tebal bersampul merah itu dengan keras, menciptakan suara buk yang pelan. Ia mengangkat kepalanya, mata biru beningnya bersinar gembira saat mengenali ayahnya. Senyum cerah seketika menggantikan ekspresi canggung sebelumnya. Bersandar di batang pohon yang kasar, ia berseru riang, "Ayah!" Vincent Aryan tampak puas setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tumpukan kayu bakar sudah penuh dan angin sepoi-sepoi hutan membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. "Ayah sangat manis. Aku sudah selesai membelah kayu. Ayo kita pulang untuk makan." Vincent tertawa terbahak-bahak, merentangkan tangannya saat Shirone kecil berlari mendekat. Dia mengangkat putranya ke udara dan memutarnya dengan gembira. Tawa cekikikan Shirone bercampur dengan seruan, "Oa!" yang bergema di seluruh ruangan. Setelah beberapa saat bermain, Vincent memeluk Shirone erat. Bocah itu bersandar pada ayahnya, mata biru cerahnya bersinar dengan rasa ingin tahu. "Ayah, aku punya pertanyaan. Bagaimana orang bisa menggunakan sihir?" Vincent terdiam, ekspresinya sedikit terkejut dengan pertanyaan tak terduga itu. Dia berpikir dalam hati, apakah aku salah membeli buku untuk anak ini? Menatap putranya yang menanti, dia menjawab dengan santai, "Hah? Sihir? Itu tidak terlalu sulit jika kamu bisa menjatuhkan beruang hanya dengan satu panah." Di bawah sinar matahari yang melimpah, Vincent dan Shirone melangkah menyusuri jalan setapak di dalam hutan. Pemandangan lembah di bawah terlihat begitu damai dengan sungai berkilauan dan desa kecil yang bersandar di antara hijaunya pepohonan. Tawari yang Vincent menggema, memecah keheningan. Dia menggenggam erat tangan kecil putranya, kapak yang terselip di ranselnya terlihat sangat kuat. "Atau jika kau bisa menebang pohon hanya dengan satu ayunan kapak, itu juga sihir kan? Hahaha." Shirone berjalan
diam di belakang ayahnya, tangan satunya masih memegang erat buku tebal, wajahnya tenang tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Di sudut lain jalan, dekat tepi hutan, sekelompok anak-anak yang sedang bermain tiba-tiba berhenti. Mereka melihat ayah dan anak itu dari kejauhan dan mulai berbisik-bisik. "Oh, itu Paman Vincent, dan Shirone juga ikut dengannya. Dia tidak pernah berhenti membaca, bahkan saat kami mengajaknya bermain. Untuk apa buku setebal itu? Aku ingin tahu apakah dia benar-benar tahu membaca." Sosok Vincent dan Shirone perlahan menghilang di balik pepohonan, namun komentar-komentar itu belum berhenti. Berdiri di atas rumput hijau yang rimbun, tempat anak-anak lain masih asik bermain bola, salah satu dari dua anak itu melontarkan komentar terakhir. "Dia kurus sekali, tidak mirip Paman Vincent sama sekali." Vincent berdiri membeku, aura pembunuh berwarna ungu gelap mulai memancar di sekelilingnya saat bisikan jahat anak-anak tetangga mencapai telinganya. "Ibuku bilang mereka menemukannya entah di mana," kata salah satu anak. "Mungkin dia dibuang karena terlalu aneh." Tangannya mengepal erat, urat-urat hijau menonjol. "Beraninya mereka bicara tentang putraku seperti itu," gumamnya. Dengan kemarahan yang tampaknya terpendam berubah menjadi tekad baja. Wajah Vincent bercucuran keringat, ia memanggil putranya. "Shirone, jika kau bisa menebang pohon hanya dengan satu ayunan kapak." Di bawah sinar matahari hutan yang terang, mata Shirone membulat tak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. Kekuatan luar biasa itu membuatnya berseru penuh kegembiraan. "Itu sihir, benar ayah?" Tangan mungil Shirone, yang masih menggenggam erat buku bersampul merah, tenggelam dalam genggaman tangan besar kapalan sang ayah. Senyumnya bersinar seperti matahari di bibir bocah itu saat ayah dan anak itu melangkah bersama. Vincent, dengan keranjang kayu bakar yang berat dan kapak terselip di punggungnya, memecah keheningan yang damai. "Shirone, karena hari ini kau sudah membantu ayah bekerja, besok kita naik ke kota ya, ayah akan membelikanmu buah kesukaanmu." Mata Shirone membelalak, berbinar karena terkejut dan senang. Ia mendongak menatap ayahnya, suaranya dipenuhi keraguan bercampur kegembiraan yang luar biasa. "Wah, benarkah? Aku tak sabar menunggu." Melihat kebahagiaan murni putranya, sekilas perasaan bersalah melintas di benak Vincent. Ayah minta maaf karena masih menjadi ayah yang banyak kekurangan. Dalam kegembiraan, Shirone melepaskan tangan ayahnya, melingkarkan kedua tangannya memeluk erat kaki ayahnya. Wajahnya yang berseri-seri menempel di pinggul sang ayah. Vincent menatap putranya yang mungil, matanya memancarkan kelembutan dan tekad yang sunyi. Tangan Vincent yang kokoh dan hangat dengan lembut diletakkan di rambut pirang Shirone yang berantakan. Anak itu perlahan menutup mata, menikmati rasa akrab dan damai yang menyebar. Vincent diam-diam berpikir, tetapi apapun yang orang katakan, kau tetap anakku. Shirone menggenggam erat buku bersampul merah usang di tangannya, lalu mendongak. Anak itu berbisik, suaranya kecil namun penuh hasrat membara. "Aku ingin tahu lebih banyak lagi tentang sihir." Kata-katanya seolah menyatu dengan langit biru jernih yang terbentang tak terbatas di atas, di mana gumpalan awan putih mengapung lembut. Dan kemudian, di tengah lembah yang dikelilingi pegunungan megah, sebuah kota megah dengan menara-menara menjulang tinggi muncul, menjanjikan cakrawala pengetahuan baru menantinya di depan. Kereta kuda perlahan melewati gerbang batu kolosal kota Krias, sebuah metropolis ramai yang terletak di pedesaan kerajaan Tormia. Dari atas, jalan utama membentang jauh, diapit bangunan-bangunan megah beratap genting rapi dan teratur. Duduk di dalam kereta, Shirone menempelkan wajahnya ke jendela, mata birunya bersinar terang karena kegembiraan. Dia tidak bisa menahan rasa herannya, berseru dengan penuh semangat. "Wah, jadi ini kota!" Pemandangan di luar sangat berbeda dari dunia yang pernah dia kenal. Jalanan yang ramai dipenuhi orang berlalu lalang. Anak itu dengan antusias mengamati sebuah toko pakaian mewah, tempat para bangsawan memilih busana elegan. Suara roda berderak-derak terdengar lalu berhenti sepenuhnya saat kereta kuda Vincent memasuki area pasar yang ramai. Di tengah hiruk-pikuk, tempat para pedagang asongan meneriakan harga dan kelompok pembeli hilir mudik, Vincent menghentikan keretanya. Dia menoleh ke putranya, Shirone, dengan suara berpesan serius. "Shirone, kamu harus menunggu di toko Tuan Martin sampai ayah selesai ya. Ayah ingatkan lagi, jangan sekali-kali masuk gang sepi atau bertabrakan dengan bangsawan, mengerti? Meskipun ayah tahu kamu tidak pernah membantah." Shirone mendongak menatap ayahnya dengan senyum cerah dan suara penuh keyakinan. "Aku tahu ayah, jangan khawatir." Mendengar jawaban putranya, Vincent bangkit, mengendalikan kereta kuda penuh barangnya bergerak, menyatu dengan kerumunan orang di jalan beraspal batu.
Suara goresan pena terdengar saat Shirone dengan hati-hati menulis papan harga untuk kios buah. Penjual, seorang lelaki tua dengan wajah baik hati, berseru kaget. "Ya ampun, kau benar-benar bisa menulis." Lelaki tua itu tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, Nak. Kau tidak perlu repot-repot melakukan itu." Duduk di antara keranjang buah-buahan berwarna-warni, Shirone dengan riang menjawab, "Tidak apa-apa, aku ingin membantu." Lelaki tua itu menatap anak itu dengan mata penuh kasih sayang dan kekaguman. Senyum hangat merekah di bibirnya saat ia berpikir dalam hati, benar-benar anak yang cerdas, terutama dibandingkan usianya. Padahal Martinku sendiri adalah pembuat onar di kota. Dari kejauhan, sebuah suara muda memanggil, "Kakek!" Pria itu terkejut mendongak, sedikit terheran-heran. "Ah, apa?" Shirone mendekat dengan rasa ingin tahu, matanya berbinar penuh semangat. "Kakek tahu tentang sihir?" Tampaknya tidak mendengar dengan jelas. Lelaki tua itu bertanya lagi dengan lugu. "Hah? Kamu bertanya tentang lalu lintas? Bukan, sihir." Shirone tidak sabar mengangkat buku bersampul merah itu. Suaranya terdengar penuh kerinduan. Bagaimana cara menggunakan sihir? Akhirnya mengertu, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. "Oh ho ho, ternyata kamu ingin bertanya tentang sihir." Hobi anak-anak sering berubah dalam siklus yang akrab, dimulai dari naga perkasa, beralih ke para pahlawan, lalu penyihir, dan akhirnya panah atau senjata api. Namun bagi Shirone, gairah ini tampaknya telah berakar dalam. Mata biru anak itu tiba-tiba bersinar terang, berkilauan dengan kerinduan dan kecerdasan luar biasa saat melihat buku berjudul Tale of the. Sebuah dunia misterius dan ajaib seolah terbuka lebar di depan matanya. Senyum kakek itu ramah dan hangat. Ia menunjuk ke seberang jalan yang ramai, tapi di sana ada banyak buku yang menulis tentang itu. Mata Shirone mengikuti arah yang ditunjuk, berhenti pada sebuah bangunan elegan dengan papan nama yang jelas. Mata anak itu langsung berbinar penuh semangat. "Itu toko buku?" Melihat antusiasme anak itu yang tak bisa disembunyikan, kakek itu tertawa. "Apakah kamu mau masuk dan melihat-lihat? Ingat, setelah selesai harus segera kembali ya." "Benarkah? Aku boleh pergi. Aku akan segera kembali." Shirone bersorak, kegembiraan terpancar jelas di wajahnya. Tanpa ragu sedetik pun, anak itu berbalik dan bergegas lari menuju toko buku. Punggung kecilnya cepat menyatu dengan keramaian. Mengikuti Shirone dengan pandangannya, kakek itu tersenyum penuh nostalgia. Ia meraih buku bersampul merah tebal di dekatnya. "Oh ho ho, dulu waktu kecil aku juga sering membaca cerita dongeng seperti ini. Sungguh nostalgia sekali. Coba kulihat." Namun setelah itu, dia tertegun, matanya terbelalak menatap lekat-lekat halaman-halaman buku tua itu. Gambar-gambar rumit, diagram sihir aneh, dan tulisan-tulisan cakar ayam yang tak bisa dipahami muncul di hadapannya, membuatnya takjub. "Hah? Apa ini?" gumamnya, suaranya penuh keraguan. Sebuah ingatan melintas di benaknya, membawanya kembali ke momen singkat sebelumnya. Ia teringat Shirone memegang buku tebal bersampul merah berjudul Kisah Penyihir Berhati Baik. "Tunggu, barusan," bisiknya pada diri sendiri. Lalu kebingungan terpancar di wajahnya saat ia teringat pertanyaan anak itu. "Dia menanyai saya cara menggunakan sihir." Di dalam toko buku, tiba-tiba sebuah suara penuh penghinaan dan kemarahan terdengar saat melihat tangan Shirone yang kotor menjangkau buku berharga di rak. "Tidak, apa yang kau sentuh dengan tangan kotor itu, hah?" Suara plak yang kering bergema dalam keheningan. Tangan besar itu dengan telak menampar punggung tangan kecil Shirone, menghempaskannya menjauh dari jajaran buku-buku berharga di rak. Berdiri di antara segudang pengetahuan itu, Shirone menatap pemilik toko dengan mata bening, bertanya dengan penasaran, "Bolehkah saya melihat-lihat buku-buku ini sebentar?" Wanita gemuk itu langsung berkacak pinggang, menggerutu dengan kasar. "Buku-buku mahal ini bukan untuk rakyat jelata. Buku-buku ini tidak seperti buku motivasi yang dijual di toko kelontong. Saya tidak bisa membiarkan kamu mengotori buku dan membuatnya terlihat seperti barang bekas." Dimarahi, Shirone hanya bisa menunduk, dalam hati berpikir, buku-buku ini sangat mahal, entah di mana Hayah membelikan buku untukku ya. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi, kring. Seorang pria berpakaian necis dengan setelan jas mewah dan topi fedora masuk. Dia bertanya kepada pemilik toko, "Apakah semua buku yang saya pesan sudah tersedia?"
Penjual wanita itu menyapa dengan riang. "Oh, kepala pelayan, Anda di sini. Tentu saja mereka sudah kembali. Bagaimana Anda ingin saya menghitungnya?" Berdiri di sampingnya, Shirone hanya mendengarkan dalam diam, ekspresinya sedikit bingung. Di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi, Shirone membolak-balik sebuah buku dengan kecepatan luar biasa. Suara gemerisik kertas terdengar tak henti-hentinya saat mata birunya melirik setiap halaman. Dia sedikit mengerutkan kening, berpikir, buku ini juga sama, tidak banyak isinya yang berharga. Suara klik kering terdengar saat dia dikeluarkan dari toko buku. Tidak disangka membaca buku sesulit ini, padahal aku sudah mencuci tangan. Mata Shirone tiba-tiba berbinar. Di halaman berlantai batu yang luas itu, seorang pria berjas elegan, mengenakan topi fedora, memegang kardus penuh buku. Bagi anak laki-laki itu adalah harta karun sungguhan. Shirone tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ia terlihat seperti seorang bangsawan. Kira-kira ia mau membawanya kemana ya? Dengan pikiran itu, kaki anak laki-laki itu tanpa sadar melangkah lalu bergegas mengikutinya, tertarik oleh buku-buku berharga itu. Tepat saat ia hampir mendekat, pria itu menumpahkan semua buku dalam kardus ke tanah. Mata biru Shirone melebar, bersinar terang dalam kegelapan, memantulkan kengerian yang tak bisa disembunyikan. Di hadapannya, di tengah halaman batu yang dingin, terhampar lubang sampah raksasa. Di antara kantong-kantong sampah hitam pekat dan berbagai limbah kotor, tak terhitung buku, harta karun pengetahuan yang selalu ia hargai, terbuang tanpa ampun, tergeletak memilukan. Keringat dingin mengucur di pelipis Shirone saat ia menunduk, tangan gemetar menggenggam erat sebuah buku tua. Jadi, ini tempat ayah mengambil buku-buku untukku, pikiran itu menghujam dalam benaknya, terasa perih sekaligus pahit. Di antara ruang hijau yang sejuk dan jalan batu beraspal, tawa cekikikan yang jernih terdengar, membuat Shirone terkejut dan mengangkat kepalanya dari buku yang sedang ia baca dengan tekun. Tidak jauh darinya berdiri dua wanita, penampilan mereka memancarkan aura yang berbeda. Bangsa-bangsawan, pikiran itu terlintas di benak Shirone. Ia tanpa sadar memandangi mereka, gaun-gaun indah, topi-topi elegan dan sepatu hak tinggi mereka, tampak memancarkan lingkaran cahaya yang cemerlang, menciptakan dunia yang sama sekali terpisah. Sebuah perasaan ingin tahu dan asing muncul di hatinya. Ia tanpa sadar bertanya-tanya, aku ingin tahu apa perbedaan antara mereka dan diriku. Pertanyaan itu tiba-tiba membangkitkan ingatan lama di benaknya. Gambaran ayahnya, Vincent, dengan wajah tegas muncul kembali. Suaranya yang tajam bergema saat ia dengan keras memperingatkan Shirone kecil saat itu. Jangan pernah berurusan dengan para bangsawan. Shirone melangkah dengan berat, dan sebuah pertanyaan terus berputar dalam benaknya. Mengapa mereka bisa, sedangkan aku tidak? Ia menunduk, sosok kecilnya tampak begitu kesepian di antara dua dinding batu yang menjulang tinggi. Dua wanita berpakaian mewah melintasinya. Tawa dan percakapan riuh mereka seolah berasal dari dunia lain, sebuah dunia yang tak bisa ia sentuh. "Heina," sebuah suara asing tiba-tiba terdengar tepat di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar dan kokoh mencengkram bahunya, menahannya. Shirone terkejut ketakutan, mata birunya terbuka lebar penuh kepanikan. Tiba-tiba, sebuah tangan kasar mencengkram erat bahu Shirone, menariknya kembali. Suara tegas penjaga itu terdengar dari atas. Ini bukan tempat bagi anak sepertimu berkeliaran sendirian. Di balik gerbang ini adalah area khusus bangsawan. Dari mana kamu berasal? Di mana orang tuamu? Shirone terkejut ketakutan, mendongak menatap pria besar berseragam yang memegangnya erat. Anak laki-laki berambut pirang itu tergagap menjawab, mata birunya terbuka lebar penuh ketakutan. "Hah? Ayahku ada di dekat sini kok." Seolah tidak mempercayai kata-kata anak itu, penjaga mulai menyeretnya di jalanan berbatu. Namun kemudian, dia tiba-tiba berhenti. "Hei, tunggu dulu." Penjaga bertopi baret menyikut bahu rekannya, merendahkan suaranya dan berbisik penuh kecurigaan. Anak itu tampak mencurigakan, bukan? Dia tidak terlihat seperti anak yang tinggal di daerah ini. Bisikan itu sampai ke telinga Shirone dan membuatnya sedikit terkejut. Mata birunya membelalak, sesaat menunjukkan kebingungan dan kekhawatiran. Penjaga lainnya menyeringai penuh arti. Mungkin hanya anak yatim piatu, siapa tahu dia juga anak suruhan para perampok. Dia langsung mendekati Shirone, suaranya terdengar memerintah. "Nak, aku ingin kau ikut denganku sebentar." Shirone benar-benar terpaku, tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi. "Hah?" Sebelum sempat bereaksi lebih jauh, Shirone segera melarikan diri.
Dua penjaga panik. Kemana dia pergi? Dasar bodoh, cepat cari dia. Apa kita akan membiarkan anak kecil memperdaya kita begitu saja? Sungguh memalukan. Sementara itu, bersembunyi tepat di bawah di sebuah petak bunga yang berwarna-warni, Shirone menahan napas mendengarkan. Jantungnya berdetak kencang di dadanya, napasnya terengah-engah setelah pelarian yang putus asa. Ia mengintip dengan hati-hati melihat melalui sela-sela daun, dalam hati bertanya, apa mereka sudah pergi? Ketika suara langkah kaki dan makian di atasnya menjauh dan akhirnya hening, barulah Shirone berani perlahan-lahan duduk. Beberapa helai daun hijau, kelopak bunga, dan beberapa serangga kecil berjatuhan dari rambut pirangnya yang kusut. Akhirnya, ketika ia yakin bahwa dirinya telah aman, ia baru menghela napas lega. Fuh! Anak laki-laki itu dengan cemas menarik ujung baju kotornya, bergumam, nanti pulang pasti dimarahi ayah. Shirone melihat salah satu sepatunya telah jatuh di dekat tembok. Shirone merangkak bangun, buru-buru menepuk-nepuk debu dari badannya. Ia bergegas melangkah untuk mengambil kembali sepatunya dan buru-buru mengenakannya di kaki, tanpa sempat merapikannya. Di balik dinding batu kuno, suara agung bergema dari atas. Apa itu sihir? Itu akan menjadi topik diskusi hari ini. Shirone yang masih tertegun di atas batu dingin sontak mendongak. Beberapa daun dan kerikil kecil masih menempel di rambut pirang acak-acakannya. Sihir, kata itu bagai petir yang menyambar langsung ke benaknya, membuatnya terdiam. Saat itu juga, suasana hikmat pecah oleh suara lain, penuh kegembiraan dan sedikit nakal. Ayolah kepala sekolah, sebagai gantinya tunjukkan pada kami bagaimana Anda menembakkan api. Shirone mengangkat mata biru besar nan indahnya, mencoba menangkap semua pemandangan asing itu. Dia merasakan vitalitas dan energi aneh memancar dari tempat ini. Tempat ini, mungkinkah? Pikiran itu tiba-tiba terlintas di benaknya, penuh kebingungan namun juga rasa ingin tahu. Shirone hati-hati sedikit maju agar bisa mendengar lebih jelas apa yang terjadi di dalam area akademi. Sebuah suara yang hangat dan agak nakal terdengar dari balik tembok, sepertinya sedang berbicara dengan kerumunan. Menyalakan api di sekolah bisa membuat kalian dalam masalah loh, namun jika kalian menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan menunjukkan sedikit sihir padamu. Menurut kalian, bakat terpenting untuk mempelajari sihir itu apa? Begitu pertanyaan itu selesai, suara-suara muda lainnya dengan riuh menjawab, pengetahuan, pasti ketekunan. Lagi pula, kita harus mempelajari sihir seumur hidup. Uang, aku dengar ada banyak hal yang harus dibeli. Gelak tawa ceria terdengar setelah jawaban-jawaban tersebut. Suara yang pertama kembali terdengar, dengan tenang membantah. Belum ada yang memberikan jawaban yang benar. Shirone terhenti, mata birunya membelalak, menunjukkan ekspresi terkejut dan pemikiran yang mendalam. Bersembunyi di balik dinding batu yang kasar, Shirone menahan napas mendengarkan. Dalam hati bertanya-tanya, apakah harus bangsawan atau semacamnya baru bisa? Suara penyihir tua itu terdengar, jelas dan berpengetahuan luas. Bakat terpenting saat mempelajari sihir, mata biru Shirone membelalak. Fokus tinggi pada setiap kata. Adalah wawasan. Kata wawasan seperti sambaran petir menghantam benaknya, menimbulkan goncangan. Ingatan akan sebuah pelajaran tiba-tiba muncul kembali. Hidup seolah baru kemarin. Di dalam ruang kelas yang dipenuhi cahaya magis, seorang siswi dengan bingung bertanya, "Pak Guru, apa itu wawasan?" Penyihir tua dengan janggut putih itu tersenyum ramah, matanya memancarkan kebijaksanaan. Adakah di sini yang tidak tahu berapa 1 ditambah 1? Seorang siswa di dekatnya dengan cepat menjawab, suaranya penuh percaya diri. Siapa yang tidak tahu? Jelas-jelas 2. Penyihir itu tersenyum tipis. Kalau begitu, adakah yang bisa menjelaskan padaku mengapa itu 2? Pertanyaan tak terduga itu membuat seluruh kelas terdiam. Siswa tadi menggaruk-garuk kepala dengan bingung, tergagap. Hah? Di tengah ruang yang bersih, sebuah suara bergema, menjelaskan konsep yang dalam. Perasaan aneh yang sedang kamu alami saat ini disebut intuisi. Pernah ada masa di mana orang tidak tahu bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Banyak sarjana telah berusaha membuktikannya. Tetapi meskipun tidak ada bukti atau pembuktian konkret, kita tetap bisa memahami bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 kan? Shirone mendengarkan, tenggelam dalam setiap kata. Itu karena itu adalah hukum yang selalu ada di dunia ini. Itu
sebabnya kita tidak perlu mempelajarinya, karena kita bisa merasakan dan menerima konsep itu. Karena sihir juga adalah hukum yang sudah ada di dunia sejak awal, kita bisa merasakan dan menerimanya sepenuhnya melalui intuisi. Itu sebabnya, intuisi lebih akurat daripada pengetahuan dan lebih cepat daripada ketekunan. Kata-kata terakhir seperti sambaran petir di telinga. Sebuah pikiran melintas di benak Shirone membuatnya terperangah. Wah, apakah itu membuat seseorang menjadi jenius? Dia tiba-tiba berhenti, mata birunya membelalak, menunjukkan ekspresi kaget dan tercengang. Suara berat dan hangat diiringi tawarannya bergema di udara. Hahaha, benar sekali. Dan jika kau mengasah bakatmu, kau juga bisa menjadi penyihir seperti itu. Kata-kata itu menanamkan harapan tipis di hati Shirone. Menjadi seorang penyihir. Gumamnya dalam hati, impian yang jauh itu terus berkelip di benaknya. Apakah kesempatan seperti itu akan pernah datang padanya? Saat tenggelam dalam lamunan, Shirone terkejut saat suara itu langsung tertuju padanya. Bukan begitu, anak yang berdiri di balik tembok sana. Aku ingin mendengar pendapatmu. Shirone tersentak, seluruh tubuhnya kaku. Jantungnya serasa ingin melompat dari dadanya. Ia tak percaya, ia sudah ketahuan. Oh, apa dia melihatku? Pikirnya dengan panik. Anak laki-laki itu berdiri terpaku. Kedua tangannya yang gemetar terangkat di depan wajahnya, benaknya dipenuhi serangkaian pertanyaan yang kacau. Haruskah aku melarikan diri atau menjawab? Ia terkejut melihat kembali penampilannya, pakaiannya acak-acakan, rambut pirangnya yang kusut masih tersangkut beberapa helai daun. Sekarang aku terlihat sangat menyedihkan. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan padaku, pikirnya putus asa. Ketakutan menyelinap ke setiap sel, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu, ketika kengerian hampir menelannya, seberkas tekad tiba-tiba muncul di mata biru kehijauannya. Satu-satunya pikiran, jelas dan mendesak, memotong aliran pikirannya yang panik. Jika sekarang aku tidak melewati tembok ini, Sebuah bunyi buk kering terdengar saat Shirone segera memanjat tembok. Jika tidak, aku akan menyesali ini selamanya. Namun, tepat pada saat keputusaan itu, sesuatu menghentikannya. Mata biru Shirone tiba-tiba terbuka lebar, berkilauan aneh, memantulkan pemandangan tak terbayangkan. cahaya mentari pagi yang hangat menyelinap di antara celah-celah daun, menaburkan jejak cahaya berkilauan ke atas hamparan rumput hijau subur Akademi Sihir Alpheus. Bangunan utama Akademi berdiri kokoh dan megah dengan dinding putih dan genteng kuno, memantulkan bayangannya di halaman yang tenang. Angin sepoi-sepoi berembus, membawa aroma bunga dan rerumputan, serta membuat daun-daun bergerak perlahan. Di bawah naungan pohon tua, beberapa siswa lain mengerumuni seorang lelaki tua. Ia memiliki rambut dan janggut panjang berwarna perak, wajahnya yang ramah terukir oleh kerutan waktu, namun matanya bersinar terang dan tajam. Itu adalah Maire Alpheus, rektor akademi yang terhormat. Melihat kehadiran anak-anak itu, ia tersenyum cerah. Suara beratnya yang hangat dan ramah terdengar. Apakah kalian datang ke sini untuk menemani orang tua ini? Wajah Shirone memerah karena mengerahkan tenaga. Dia mengertakkan gigi, matanya terpejam erat dalam upaya sekuat tenaga. Keringat membasahi pelipisnya saat jantung di dadanya berdebar kencang, berirama cepat seperti dentuman genderang perang. Dengan segenap kekuatannya, Shirone mengencangkan tubuhnya, melontarkan diri dengan kuat dari tepi dinding batu yang menjulang tinggi, langsung melompat ke tanah di bawah.